Tidak semua kehilangan terasa seperti kehilangan. Ada yang datang tanpa kabar duka, tanpa tangisan, tanpa pelukan orang-orang. Ia datang dalam bentuk yang tidak terjadi. Doa yang tidak terkabul, harapan yang tidak sampai, rencana yang tidak jadi. Dan disitulah banyak hati mulai bertanya, kenapa? Setiap orang pernah berada di titik ini. Sebuah fase di mana hidup terlihat berjalan normal. Namun, di dalam dada ada ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena tidak berusaha, bukan karena tidak berdoa, bukan karena tidak berharap, namun tetap saja apa yang diinginkan tidak datang. Dan yang tidak diinginkan justru menetap. Di titik ini, manusia jarang berteriak, ia lebih sering diam. Pertanyaannya tidak keluar lewat lisan, tetapi bergema di hati. Apa doaku kurang sungguh-sungguh? Apa aku tidak layak? Apa Allah tidak mendengar? Padahal Allah Maha mendengar. Namun Allah juga Maha mengetahui apa yang baik, bukan hanya apa yang diinginkan. Ada harapan yang kita jaga bertahun-tahun. Kita rawat dengan doa. Kita sirami dengan usaha. Kita jaga dengan prasangka baik. Namun suatu hari, harapan itu mulai retak. Bukan karena kita menyerah, tetapi karena realita terus berkata, belum. Dan kata belum ini sering terasa lebih berat daripada kata tidak. Letih bukan karena fisik, tetapi karena menunggu. Menunggu jawaban, menunggu perubahan, menunggu kepastian. Dan di sela penantian itu, iman diuji dengan cara yang sangat halus. Apakah kita merasa doa dengan yakin atau hanya karena kebiasaan? Apakah kita masih berharap kepada Allah atau mulai menyimpan kekecewaan kepadanya? Tidak semua yang Allah ambil adalah hukuman. Ada yang Allah ambil karena jika dibiarkan, ia akan merusak hati. Ada yang Allah jauhkan karena jika didekatkan, ia akan menjauhkan kita darinya. Namun hati manusia seringkali lebih percaya pada keinginannya daripada kebijaksanaan Rabb-Nya. Allah menyelamatkan bukan selalu dengan memberi. Kadang dengan menahan, kadang dengan menggagalkan, kadang dengan memisahkan. Dan disitulah letak ujian iman yang sesungguhnya. Apakah kita menerima keputusan Allah meski hati belum sepenuhnya memahami? Prasangka baik bukan berarti tidak sedih. Prasangka baik adalah tetap percaya meski belum melihat hikmah. Tetap sujud meski air mata jatuh. Tetap menyebut nama Allah meski dada terasa sempit. Karena iman bukan tentang selalu kuat, tetapi tentang tetap kembali. Seiring waktu berjalan, beberapa hal mulai terlihat. Apa yang dulu sangat diinginkan ternyata membawa kegelisahan. Apa yang dulu terasa menyakitkan karena hilang, ternyata menjauhkan dari dosa. Namun, kesadaran ini tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seiring hati yang mulai tenang. Di titik ini, belum semua pertanyaan terjawab. Masih ada doa yang belum terwujud. Masih ada harapan yang menggantung. Masih ada rasa yang belum benar-benar reda. Dan mungkin memang belum waktunya untuk semuanya menjadi terang. Karena ada hikmah yang hanya bisa dipahami
setelah hati cukup dewasa menerimanya. Dan yang paling penting, bagaimana Allah menyiapkan sesuatu yang lebih tepat ketika kita belajar merelakan. Namun semua itu tidak datang sekaligus. Ia akan datang seiring langkah-langkah hati yang perlahan belajar percaya. Dan seiring waktu berjalan, kita mulai memahami bahwa tidak semua jawaban diberikan dengan kata-kata. Sebagian jawaban datang dalam bentuk perubahan rasa. Apa yang dulu terasa sangat mendesak, perlahan tidak lagi menguasai hati. Bukan karena keinginan itu salah, tetapi karena hati mulai belajar menempatkannya di bawah kehendak Allah. Menunggu bukan perkara mudah. Ia menguras tenaga, menghabiskan kesabaran, dan menguji keikhlasan. Namun, disitulah Allah melihat bukan hasil akhir, tetapi bagaimana kita menunggu. Apakah menunggu dengan tetap berdoa, atau menunggu sambil menyimpan protes? Apakah menunggu dengan lapang, atau menunggu dengan prasangka buruk? Menunggu yang disertai iman bukanlah kekosongan, melainkan ibadah yang tidak terlihat. Ada hal-hal yang sangat kita inginkan, hingga tanpa sadar kita melewati batas. Batas berharap, batas bergantung, batas menggantungkan kebahagiaan. Dan ketika Allah mengambilnya, itu bukan sekadar kehilangan, tetapi penyelamatan dari keterikatan. Karena apapun yang terlalu kita pegang, berpotensi mengambil tempat yang seharusnya milik Allah. Pada titik tertentu, hati mulai jujur pada dirinya sendiri. Bukan lagi bertanya, kenapa ini tidak terjadi? Tetapi mulai bertanya, untuk apa aku menginginkannya? Pertanyaan ini mengubah segalanya. Ia menggeser fokus dari hasil menuju niat. Dan ketika niat diluruskan, hati menjadi lebih ringan. Ironisnya, kedekatan dengan Allah sering lahir bukan dari kekuatan, melainkan dari kerapuhan. Saat kita merasa tidak punya apa-apa selain doa, saat kita sadar bahwa usaha tidak selalu menentukan hasil, dan disitulah hati benar-benar bersandar, bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena percaya. Hidup tidak langsung berubah besar, namun ada tanda-tanda halus. Doa menjadi lebih jujur, salat menjadi lebih tenang, hati lebih mudah bersyukur, emosi lebih terkendali. Perubahan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Allah melihatnya. Dan apa yang Allah lihat tidak pernah sia-sia. Ada masa ketika hati berhenti melawan, bukan karena menyerah, tetapi karena sadar bahwa melawan takdir hanya akan melukai diri sendiri. Di titik ini, hati mulai berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tidak paham semuanya, tetapi aku percaya kepadamu." Kalimat sederhana ini mengandung ketenangan yang dalam. Meski hati mulai tenang, bukan berarti semua pertanyaan telah terjawab. Masih ada rencana yang belum jelas. Masih ada masa depan yang belum terlihat. Masih ada doa yang belum dikabulkan. Dan mungkin memang belum waktunya. Karena Allah tidak hanya menyiapkan jawaban, tetapi juga menyiapkan hati agar siap menerimanya.
Namun, itu belum waktunya sekarang. Untuk saat ini, biarlah hati tinggal sejenak dalam ketenangan yang sedang belajar tumbuh. Dan ketika hati mulai terbiasa dengan ketenangan yang baru, kita sering mengira perjalanan telah selesai. Padahal inilah justru bagian yang paling rawan. Karena setelah kehilangan dan setelah penerimaan akan selalu datang fase baru, fase pemberian. Dan tidak semua orang siap menerima setelah lama belajar merelakan. Allah Maha halus dalam memberi. Ia tidak selalu mengembalikan apa yang dulu kita inginkan. Kadang ia menggantinya dengan sesuatu yang lebih tepat, namun tidak selalu lebih besar di mata manusia. Dan disinilah iman kembali diuji. Apakah kita bersyukur karena Allah memberi, atau kecewa karena Allah memberi dengan caranya? Ketika nikmat mulai datang, hati diuji dengan bentuk yang lebih halus. Jika saat ini kehilangan kita bersandar, saat memiliki kita diuji, apakah masih bersandar atau mulai merasa aman? Karena seringkali manusia lebih mudah dekat kepada Allah saat membutuhkan daripada saat dicukupkan. Namun, bagi hati yang telah ditempa, nikmat tidak lagi membuat lalai. Ia justru menjadi pengingat. Setiap kemudahan disertai rasa takut, setiap kebahagiaan disertai syukur, setiap pencapaian disertai doa. Karena hati telah belajar satu pelajaran mahal, bahwa apapun yang datang bisa pergi kapan saja. Pada titik ini, kita mulai memahami sesuatu yang dulu terasa menyakitkan. Bahwa jika dulu Allah tidak menahan, kita tidak akan belajar bersabar. Jika dulu Allah tidak menggagalkan, kita tidak akan belajar berserah. Dan jika dulu Allah tidak menjauhkan, kita mungkin tidak akan pernah sedekat ini dengannya. Apa yang dulu terasa seperti penolakan, ternyata adalah perlindungan. Apa yang dulu terasa seperti kegagalan, ternyata adalah pengalihan. Dan apa yang dulu terasa seperti kehilangan arah, ternyata adalah jalan menuju Allah. Namun, semua ini tidak akan pernah kita pahami jika hati kita tidak pernah belajar diam dan percaya. Allah tidak sedang mengambil untuk menyakiti. Allah sedang menata ulang agar hati tidak salah menggantungkan. Karena hati yang menggantung pada dunia akan selalu rapuh. Namun hati yang menggantung pada Allah akan tetap utuh meski dunia berubah. Jika hari ini Allah mengambil sesuatu darimu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu ditinggalkan. Bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang akan menjauhkanmu darinya. Dan jika hari ini Allah belum memberi apa yang sangat kamu inginkan, mungkin karena Allah sedang menjaga agar hatimu tidak rusak oleh keinginan itu. Karena tidak semua yang kita cinta layak menjadi milik kita. Dan tidak semua yang kita kehilangan adalah kerugian. Ya Allah, jika Engkau mengambil sesuatu dari hidup kami, ambil juga ketergantungan kami kepadanya. Jika Engkau menahan apa yang kami inginkan, jangan Engkau tahan keyakinan kami kepadamu. Ya Allah, kami lemah dalam memahami takdir-Mu, namun kami ingin kuat dalam mempercayai-Mu. Ajari kami merelakan tanpa kehilangan harapan. Ajari kami menerima tanpa kehilangan ikhtiar. Dan ajari kami bersyukur
tanpa kembali terikat pada dunia. Ya Allah, jangan jadikan apa yang kami cintai lebih besar dari cinta kami kepadamu. Jika sesuatu tidak Engkau berikan, jadikan itu penjaga iman kami. Dan jika sesuatu Engkau berikan, jadikan itu jalan untuk semakin dekat kepadamu. Akhiri perjalanan hidup kami dalam keadaan hati yang tenang, iman yang utuh, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.